Shalom, nama saya Amanda Tiku Padang, dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rangkuman pembahasan topik dari mata kuliah Filsafat Ilmu Lanjutan terkait dengan ujian mid semester. Dan dalam rangkuman pembahasan topik ini, saya akan menyampaikan beberapa pokok-pokok pembahasan dari topik yang pertama hingga keenam, yaitu yang pertama ada pengenalan filsafat dan ruang lingkupnya, kemudian logika sumber pengetahuan dan kriteria kebenaran, dan juga ontologi hakikat apa yang dikaji, epistemologi, bagaimana penerapan dalam pendidikan Kristen, aksiologi, yaitu nilai kegunaan ilmu, dan juga rasionalisme klasik dan modern. Yang pertama, pengertian dari filsafat, di mana filsafat itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu filosofia dan filosofos, yang memiliki arti orang yang cinta akan kebijaksanaan atau cinta pada keraguan. Filsafat dipahami sebagai sebuah upaya untuk terus-menerus mencari pengetahuan dan kebenaran, dan identik dengan metode berpikir yang selalu mempertanyakan segala sesuatu secara kritis dan mendasar. Kemudian, filsafat muncul untuk menggantikan mitos-mitos dan dongeng-dongeng yang beredar, yang dimana menjadi sistem kepercayaan masyarakat Yunani pada saat itu. Orang-orang Yunani patuh dan menjalankan hidup dengan menjadikan mitos dan dongeng sebagai pegangan hidup dan menjadi jawaban atas pertanyaan dan masalah kehidupan. Kemudian ruang lingkup filsafat mencakup 3 aspek utama, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di mana ontologi membahas tentang hakikat dari eksistensi, keberadaan, kenyataan, tentang alam dan manusia. Kemudian epistemologi berfokus pada hakikat pengetahuan, serta bagaimana cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan. Lalu ada aksiologi yang menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu. Kemudian manfaat dari mempelajari filsafat, yaitu pertama untuk membentuk kemandirian secara intelektual, juga membangun sikap toleran terhadap berbagai sudut pandang, serta membebaskan dari jeratan dogmatisme atau sikap menerima suatu ajaran tanpa mempertanyakan kebenarannya. Kemudian dapat membentuk pembelajar berpikir lebih kritis, yaitu tidak menerima suatu pendapat, tetapi mempertanyakan asumsi-asumsi yang terdapat dalam penjelasan atau alasan yang dikemukakan. Kemudian, ada pun logika, sumber pengetahuan, dan kriteria kebenaran. Di mana logika adalah cabang filsafat yang membicarakan bagaimana cara untuk menarik sebuah kesimpulan dengan benar dan tepat. Di mana tentunya ada prinsip yang harus diikuti jika ingin melakukan penarikan kesimpulan. Sehingga dengan demikian, logika sesungguhnya merupakan cara berpikir yang lurus dan tepat. Logika atau penalaran merupakan proses berpikir di mana membuahkan pengetahuan atau disebut juga sebagai sebuah pengkajian untuk berpikir secara sahih. Kemudian ada juga sumber pengetahuan, di mana Surya Sumantri mengklasifikasikan sumber pengetahuan yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan otoritas. Di mana empirisme dia menjelaskan bahwa pengetahuan manusia itu bukan hanya didapatkan lewat penalaran, tapi juga lewat pengalaman yang konkret. Rasionalisme itu menggunakan fungsi pikiran, di mana untuk mengenal prinsip kemudian menjadikannya sebagai sebuah pengetahuan. Kemudian yang ketiga, intuisi, di mana pengetahuan yang didapatkan tanpa adanya proses penalaran tertentu, intuisi. Dan juga otoritas, di mana sebuah informasi atau pengetahuan dianggap sah, resmi apabila disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau otoritas dalam bidang tersebut. Kemudian kriteria kebenaran mencakup 3 teori, yaitu koherensi, korespondensi, dan juga pragmatis. Di mana dalam koherensi, pernyataan tersebut dianggap benar apabila bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Berdasarkan teori korespondensi, pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung oleh pernyataan tersebut
berhubungan dengan objek yang dituju. Kemudian yang terakhir ada pragmatis. Pernyataan tersebut adalah benar jika pernyataan atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Kemudian kita masuk dalam ontologi, yaitu hakikat yang dikaji, di mana ontologi merupakan cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat tentang suatu keberadaan, yang meliputi keberadaan tentang segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi sering dikaitkan dengan metafisika. Kemudian metafisika dalam kekristenan merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan, realitas, khususnya hubungan antara Tuhan, manusia, dan dunia dalam kerangka iman Kristen. Di dalam kekristenan, metafisika digunakan untuk memahami realitas mendalam tentang eksistensi Tuhan, ciptaan, dan tujuan kehidupan. Kemudian, epistemologi, bagaimana penerapannya dalam pendidikan Kristen. Pertama, epistemologi itu merupakan pengetahuan. Epistemologi berasal dari kata episteme dan logos, di mana episteme berarti pengetahuan, logos berarti ilmu atau teori. Sehingga epistemologi dapat disebutkan sebagai teori pengetahuan. Epistemologi dasarnya merupakan suatu upaya evaluatif dan kritis tentang pengetahuan manusia. Kemudian alasan untuk mempelajari epistemologi yang pertama, pertimbangan strategis karena ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi unsur yang dominan dalam zaman modern. Kemudian yang kedua, asumsi epistemologis ilmu pengetahuan berkaitan dengan asumsi ontologis dan aksiologis yang biasanya tersembunyi. Kemudian berdasarkan pertimbangan edukatif, epistemologi membantu peserta didik memahami berbagai bentuk pengetahuan dan memahami kekuatan dan keterbatasannya sehingga terbentuk pemahaman yang lebih holistik. Kemudian ada epistemologi dalam pendidikan Kristen, di mana epistemologi dalam pendidikan Kristen mengarahkan pada pemahaman bahwa pengetahuan yang sejati berasal dari Tuhan dan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh informasi, tapi juga untuk membentuk karakter dan pemahaman spiritual. Di dalam prakteknya, pendidikan Kristen berusaha menyatukan iman dan pengetahuan agar siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristiani sambil terus berkembang dalam pengetahuan dan kebijaksanaan. Kemudian aksiologi, di mana terkait ontologi ilmu dan moral, di mana ontologi ilmu dan moral memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi ilmuwan dalam mengembangkan pengetahuan, di mana ontologi ilmu menyediakan dasar untuk memahami realitas. Sementara ontologi moral memberikan panduan tentang bagaimana ilmu tersebut digunakan. Hubungan ini mendorong ilmuwan untuk mengembangkan pengetahuan yang tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab secara etis, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ilmu dan kebaikan manusia. Kemudian dalam aksiologi ada tanggung jawab sosial ilmu, di mana merupakan tanggung jawab dari seorang ilmuwan. Bukan saja karena dia adalah masyarakat yang kepentingannya terlibat langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Kemudian nuklir dan pilihan moral, di mana perdebatan moral muncul dalam penggunaan energi nuklir, dialami oleh ilmuwan di mana mereka tidak ingin penemuan mereka digunakan untuk sesuatu yang berbahaya. Karena mereka tidak akan membiarkan hasil penemuannya digunakan untuk menindas bangsa lain ataupun untuk melakukan suatu kejahatan atau apalagi tindak kriminal. Ilmu mengabdi kepada kemanusiaan melalui penemuan-penemuan yang didapatkan melalui kegiatan ilmiah. Kemanusiaan bagi seorang ilmuwan tidak terikat. Kemudian ada juga revolusi genetika, di mana revolusi genetika memberikan dampak besar bagi kemajuan medis, tetapi dapat memunculkan dilema etis yang perlu dipertimbangkan dari dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif.
Sisi positif genetika yaitu memberikan pengobatan terhadap penyakit genetik, serta meningkatkan kesehatan manusia, seperti daya tahan tubuh terhadap penyakit. Namun, revolusi genetika memiliki sisi negatif, seperti penyalahgunaan teknologi untuk modifikasi genetik demi tujuan non-medis, serta dampak jangka panjang yang tidak diketahui. Kemudian kita masuk dalam rasionalisme klasik dan modern, di mana konsep rasionalisme dalam filsafat klasik itu mencakup pada pemikiran yang mampu mengetahui beberapa kebenaran tentang realitas yang mendahului pengalaman apapun juga. Rasionalisme dalam ini percaya bahwa akal budi, maksud saya rasionalisme secara klasik percaya bahwa akal budi merupakan sumber utama ilmu pengetahuan. Dan tokoh yang berperan dalam rasionalisme klasik itu adalah Plato dan Socrates. Adapun konsep rasionalisme dalam filsafat modern itu eh, dipelopori oleh René Descartes, di mana dia mengungkapkan bahwa pengetahuan dan kebenaran diperoleh berdasarkan nalar dan juga dapat diperoleh melalui pengetahuan. Descartes mengutamakan rasio atau akal budi sebagai sumber pengetahuan daripada empiri atau tubuh yang teramati dan terukur itu. Selain René Descartes, tokoh yang berperan dalam rasionalisme modern ada Immanuel Kant, Baruch Spinoza, Gottfried Wilhelm Leibniz. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan di era pencerahan ini, rasionalisme modern memiliki peran yang dengan menekankan penggunaan akal untuk memahami dunia dan mengeksplorasi kebenaran, bukan hanya mengandalkan tradisi atau otoritas agama. Kemudian, rasionalisme baik klasik maupun modern memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, di mana rasionalisme klasik itu menekankan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan, sedangkan rasionalisme modern menggabungkan akal dengan pengalaman untuk memahami dunia. Sehingga pemikiran ini dapat membentuk dasar cara kita berpikir secara logis dan sistematis dalam ilmu pengetahuan, di mana teori dikembangkan dengan pemikiran rasional sebelum diuji melalui pengalaman dan penelitian. Sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu materi filsafat yang sudah dipelajari itu membahas berbagai konsep serta memberikan pemahaman mendalam mengenai dasar-dasar berpikir dan bagaimana cara manusia memperoleh serta menilai pengetahuan, baik untuk mengalami hakikat kehidupan, eksistensi, dan kebenaran melalui alasan dan refleksi yang bersifat kritis. Dalam konteks pendidikan Kristen, filsafat menjadi sebuah alat untuk memahami iman dan intelektualitas secara bersamaan. Filsafat memberikan landasan untuk memahami kehidupan manusia, baik dalam hakikat pengetahuan, tujuan hidup dalam konteks iman Kristen, dan juga pembelajaran filsafat yang telah dipelajari, mulai dari pengenalan hingga aksiologi, tentunya memiliki peran dalam membentuk cara berpikir kritis serta sesuai dengan ajaran Kristen. Dan juga melalui filsafat itu dapat mendukung pengembangan karakter dan moralitas dalam pendidikan Kristen. Baiklah, itulah pemaparan mengenai rangkuman materi yang telah saya pelajari dari awal semester hingga pertengahan semester. Terima kasih, Tuhan memberkati.